Oke deh, halo adik-adik. Boleh dibuka suaranya, dinyalain mic-nya untuk kita bisa say hi bersama. Aduh, ada siapa aja nih? Ada Sisil. Ada siapa lagi, Ci? Ada Abel. Oke, di sini jadi adik-adik, di sini yang hari ini offline di gereja ada Jefta dan ada Adin yang sekarang bersama-sama dengan kakak Karin dan cici-cici lainnya yang akan melayani juga. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, Kakak Karin akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan telah pimpin adik-adik sehingga adik-adik bisa berkumpul bersama-sama lewat online ataupun offline. Kiranya Tuhan pimpin Cicepi juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Cicepi bisa adik-adik pahami dan adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke, next. Kita akan menyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita ya adik-adik. Mari kita mengangkat pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan
Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Yeay, tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Next, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici Cepi. Sebelumnya, kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Persilakan Cepi untuk menyampaikan firman Tuhan. Adin jangan turun dulu, Din. Nemenin di sini. Nah, jangan takut, jangan khawatir. Shalom adik-adik semua. Ada Abel, ada Sisil, ada Jefta, ada Adin. Cici deg-degan hari ini karena supporternya teman-teman Yuti lebih banyak nih. Jadi takut. Oke, sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa, lipat tangannya, ambil posisi duduk yang baik. Kita mau berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pujian yang sudah kami nyanyikan. Dan terima kasih juga ya Tuhan untuk kesempatan beribadah pada hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan juga Tuhan yang berkati setiap anak-anak yang mendengarkan supaya dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Apa kabar nih adik-adik semua? Baik, Yang di rumah, Sisil sama Abel, apa kabar? Kak. Oh, dadah. Oke. Jefta apa kabar? Baik. Nadine apa kabar? Baik. Oke lah, hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh Alkitab lagi. Kemarin mungkin yang masih ingat kita belajar tentang tokoh Alkitab siapa aja sih? Udah belajar siapa aja? Ingat nggak? Adin, Jefta atau yang di rumah? Yang kemarin yang dibawain Koyo tentang apa yo? Abraham. Iya betul, Abraham. Banyak kita sudah belajar Abraham, terus ada belajar tentang Nuh, juga pernah. Terus sekarang kita mau belajar tentang kita main tebak-tebakan dulu deh. Tokoh Alkitab yang membelah lautan. Itu. Tokoh Alkitab yang membelah lautan. Sisil tahu nggak Sisil? Musa. Bener nggak Jeff jawabannya Musa? Betul ya jawabannya Musa ya. Jadi hari ini kita sama-sama mau belajar dari satu tokoh Alkitab lagi yang bernama Musa gitu. Nah, kalian bisa tebak nggak sih dulu waktu kecil Musa tuh kayak gimana sih hidupnya? Miskin, nggak kita. Kalau kalian mungkin ada yang belum tahu atau yang lupa-lupa gitu ya. Dulu Musa itu tuh dia hampir mati karena zaman dulu itu anak laki-laki tuh nggak boleh hidup. Jadi anak laki-laki tuh mau dibunuh sama Raja Firaun pada saat itu. Lalu Musa tuh kan karena dia laki-laki ya, dia hampir mau dibunuh gitu. Tapi karena orang tuanya Musa nggak mau anaknya dibunuh, akhirnya Musanya ditaruh di sungai gitu. Pertama ditaruh dulu di tempat gitu biasa. Terus lalu Musanya ditidurin di situ. Lalu ibunya Musa menaruh Musa ke dalam sungai itu. Sungai apa namanya tahu nggak kamu? Bisa. Sungai Nil. Namanya Sungai Nil. Ibu Musa menaruh bayi Musa itu ke dalam keranjang dan menaruhnya ke sungai. Sepanjang Musa di sungai, ternyata tuh Tuhan tetap menyertai Musa gitu. Dia nggak tinggal diam. Walaupun Musa masih kecil, tapi dari kecil Tuhan selalu menyertai Musa gitu. Nah, ternyata kakaknya Musa pun juga yang namanya Miriam, dia juga mengikuti si bayi Musa itu. Mengikuti bayi Musa itu mengalir di sungai Nil tersebut gitu. Dan ketika di pojok, ternyata ada Putri Firaun, dia lagi mau siap-siap mandi. Zaman dulu mandinya di sungai, belum mandi di toilet mungkin ya gitu. Jadi pada saat Musanya lagi di sungai gitu, tiba-tiba di pojokan sana ada Putri Firaun yang dia lagi mau siap-siap mandi dan dia ngeliat nih, wah ada bayi Musa di dalam keranjang, lagi ini nih ditaruh di dalam keranjang situ. Lalu tergeraklah nih hati Putri Firaun gitu. Dia nggak tega, dia kasihan karena pada saat itu bayi Musanya tuh menangis. Bayi Musanya tuh mungkin takut kali ya. Coba bisa dibayangin nggak? Masih kecil, tapi sudah ditaruh di sungai gitu. Kan pasti rasanya takut gitu ya. Mungkin yang masih bayi juga kalau gelap-gelap kayak gitu bawaannya pasti nangis terus gitu. Nah begitu juga kayak Musa. Musanya mungkin ketakutan, Musanya takut sendirian gitu. Jadi Musanya menangis.
Musanya nangis di dalam keranjang itu, lalu putri Firaun tuh mengangkat bayi Musa tersebut gitu. Nah, pada saat itu kakaknya Musa juga nggak tinggal diam, dia langsung lari nih ke ke putri Firaun itu. Si Miriam itu ngomong ke putri Firaun, dia bilang, kamu mau nggak eh, dibantu merawat bayi Musa ini gitu. Ternyata si Miriam ini dia menawarkan bantuan ke putri Firaun untuk merawat bayi Musa itu lewat bantuan dari ibunya Musa sendiri, yaitu Ibu Yokebed namanya. Ibu siapa? Yokebed. Yokebed. Oke, jadi tadi kakaknya Musa namanya Miriam, ibunya Musa namanya Yokebed gitu. Jadi si Miriam itu dia dia kasih tahu ke putri Firaun kalau ada orang nih yang bisa membantu, yang bisa menolong untuk putri Firaun untuk merawat bayi Musa sampai besar. Dan akhirnya putri Firaun mau, dan akhirnya bayi Musa dirawatlah oleh ibunya sendiri gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, Musa kan semakin lama semakin besar gitu, nggak mungkin Musa kecil terus kan. Semakin lama dia semakin besar, Musa menjadi seorang gembala. Dia menjadi gembala domba gitu. Dan pada saat dia mengembalakan domba-dombanya, tiba-tiba dia melihat ada semak berduri yang berapi gitu. Wah, serem banget ya zaman dulu, semak berduri, berapi lagi. Terus tiba-tiba Musa ngeliat semak berapi. Berbicara gitu. Ternyata dia mendengar bahwa itu adalah suara Tuhan. Nah, di situ Musa kaget gitu ya. Ih, kok bisa tiba-tiba ada suara Tuhan sih gitu. Tapi di sini ceritanya si Musa tetap mau berusaha untuk mendengarkan apa sih yang Tuhan mau omongin gitu ke dalam diri Musa gitu. Ternyata Tuhan ingin memberikan Musa tugas untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Karena Tuhan tahu nih, bangsa Israel pada zaman dulu dia tuh sangat menderita. Kalian tahu budak nggak? Budak itu iya kayak pembantu. Tapi zaman dulu itu waktu masih zaman perbudakan itu tuh parah banget, disiksa sekali gitu. Jadi Tuhan tahu betapa menderitanya bangsa Israel karena dijadikan budak di sana gitu. Makanya Tuhan pengen bahwa Musa tuh membantu bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka dari itu Tuhan minta tolong nih ke si Musa. Tuhan pengen bahwa Musa datang menghadap Firaun dan minta Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Dari situ kira-kira Musa langsung jawab iya enggak ya? Karena kan berat ya tugasnya ya. Enggak cuman tugas untuk menggembalakan domba, tapi dia diminta untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir gitu. Pastinya tugasnya nggak gampang ya, tugasnya susah banget gitu. Makanya si Musa itu sempat hampir menolak karena Musa merasa takut, Musa merasa tidak percaya diri. Karena dulu tuh Musa pernah melarikan diri dari bangsa tersebut dan dia sendiri tahu betapa kejamnya Raja Firaun. Saking kejamnya Firaun makanya si Musanya tuh dia ngerasa nggak pede gitu, nggak percaya diri. Kira-kira aku bisa nggak ya gitu. Apalagi Musa sadar kalau Musa ini hanya manusia biasa. Musa ini sama seperti kita yang punya kekurangan-kekurangan gitu. Makanya dia merasa, aduh kok kayaknya susah ya aku untuk menjawab ya gitu. Menjawab dan menerima semua tugas Tuhan Yesus gitu. Tuhan tahu Musa tuh hatinya gundah, hatinya galau, bingung. Tapi di sini Tuhan tuh tidak membiarkan Musa untuk menolak. Tuhan bilang bahwa Tuhan sendiri yang akan mengutus Musa dan dia berjanji akan menyertai dan menolong Musa gitu dalam menjalankan setiap tugasnya. Dalam menjalankan setiap panggilan yang sudah Tuhan berikan gitu kepada Musa.
Akhirnya karena Musa mau belajar untuk taat dan percaya, Musa mengiyakan tugas Tuhan itu. Walaupun dia nggak tahu ya nanti ke depannya bakal kayak gimana. Mungkin ke depannya bakalan susah, mungkin ke depannya bakalan berat gitu dijalani. Tapi dia di sini mau belajar untuk taat dan percaya. Karena Tuhan sendiri sudah mau mengutus Musa dan dia berjanji untuk menyertai dan menolong Musa selama dia mau membebaskan bangsa Israel dari Mesir gitu. Lalu dengan keberanian dirinya Musa, dia langsung ke Firaun, nih dengan dia gemetar gitu mungkin ya, karena kan pada saat itu Firaun tuh adalah orang yang ditakutin gitu, orang yang sangat kejam gitu, pasti rasanya takut banget kalau ketemu sama Firaun gitu. Mungkin kita kalau misalnya ketemu sama guru yang killer, yang jahat, takut nggak sih? Takut kan gitu. Rasanya kayak deg-degan gitu, apalagi kalau misalnya ditanyain pada saat pelajaran gitu, pasti rasanya deg-degan gitu. Tapi di sini Musa memberanikan dirinya gitu, ia pergi untuk menghadap Firaun untuk meminta membebaskan bangsa Israel dari Mesir gitu. Tapi ternyata nggak segampang itu. Firaun mengizinkan nggak kira-kira bangsa Israel untuk keluar dari Mesir? Enggak tuh Jefta. Firaun tidak mengizinkan gitu. Tapi Musa tetap tidak menyerah gitu. Dia terus berusaha dan akhirnya masih tidak diizinkan sama Firaun gitu, sampai akhirnya mungkin Tuhan tahu ya kesusahan yang sedang dialami oleh Musa gitu dalam menjalankan tugas yang sudah Tuhan berikan. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman untuk Mesir gitu, untuk bangsa Israel yang ada di Mesir gitu. Bahkan untuk Firaunnya sendiri gitu, untuk negara yang dia sedang pegang gitu. Tuhan memberikan hukuman untuk bangsa Israel, atau yang mungkin kita tahu atau adik-adik tahu semua yang sudah belajar agama di sekolah, itu namanya adalah 10 tulah. Udah belajar belum? 10 tulah. Yang Tuhan memberikan ada nyamuk banyak, lalat banyak, terus nanti anak sulungnya meninggal gitu. Nah, nanti kita akan belajar itu lagi ya untuk ke depan-depannya. Nah, Tuhan menurunkan hukuman untuk bangsa Israel. Ngeri banget ya. Kayak rasanya kita digigit nyamuk satu aja tuh gatelnya bukan main gitu. Apalagi ini nyamuknya tuh banyak satu kota gitu. Lalatnya banyak banget. Terus apalagi ya, pokoknya banyak banget deh hukuman yang Tuhan berikan pada saat itu. Nah, akhirannya mungkin Firaunnya juga udah ngerasa kayak, aduh udah deh bebasin aja deh, karena dia sudah tidak kuat juga sama hukumannya gitu. Apalagi yang terakhir anak sulungnya Firaun tuh juga meninggal gitu pada saat itu. Jadi mungkin Firaunnya sendiri juga udah silakan kalian pergi, kalian keluar dari Mesir ini. Wah, si Musanya udah seneng dong karena akhirnya nih sebentar lagi tugasku selesai gitu. Akhirnya si Musa berjalan nih dia untuk keluar dari negeri Mesir gitu. Dan apa ya, selama perjalanannya pun juga nggak mulus gitu. Mereka harus ngelewatin padang gurun, perjalanannya lama, apalagi dulu tuh nggak ada mobil gitu. Lama banget mesti jalan kaki, ada yang naik kuda atau ada yang naik unta gitu. Dan pada saat itu juga Firaun tuh masih mengejar gitu. Ternyata dia nggak nyampe situ aja. Firaun tuh masih mengejar Musa dan bangsa Israel yang ikut pergi gitu. Dan sampai ketika mereka sudah sampai di penghujung gitu, ada yang namanya Laut Merah. Nah, di situ mujizat Tuhan juga terjadi. Di situ Laut Merahnya luas banget dan Musa bingung nih, aduh gimana caranya ya, sedangkan kan laut dalam banget, gak kayak kolam berenang yang cuma semeter 2 meter bisa dipakai buat berenang gitu, dan jaraknya tuh jauh panjang sekali gitu. Nah, di situ mujizat Tuhan terjadi, yaitu Musa bisa membelah lautan, lalu bisa bangsa Israelnya itu bisa menyeberang gitu tanpa ada air, tanpa ada kesusahan, semuanya lancar, semuanya lautannya bisa terbuka lebar, dan akhirnya mereka sampai bisa terbebas dari Mesir situ dan terbebas dari Firaun yang jahat sekali. Nah, setelah mereka berhasil keluar dari Mesir,
Tuhan juga membuat perjanjian dengan umat Tuhan, dan perjanjiannya itu yang tadi sudah kita bahas di awal, yaitu 2 loh batu, atau yang kita kenal sebagai 10 perintah Allah gitu. Nah, jadi perjalanannya Musa sungguh amat luar biasa ya. Walaupun awalnya Musanya ngerasa takut, Musanya ngerasa gak percaya diri, tapi Musa tetap mau belajar untuk taat dan percaya sama apa yang sudah Tuhan janjikan gitu. Nah, adik-adik, dari cerita Musa tadi, kita mau taat gak sama Tuhan? Mau gak belajar percaya sama Tuhan? Yang di rumah mau gak? Cecil mau nggak? Abel, Cecil? Mau. Oh, suaranya kecil-kecil, malu. Nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya ya, Musa tuh sama kayak kita, masih punya banyak kekurangan gitu. Tapi Musa mau taat, berarti secara nggak langsung kita juga harus bisa seperti Musa, walaupun kita punya banyak kekurangan, walaupun kita punya banyak banyak merasa gitu, mungkin Adin juga merasa masih kecil, belum bisa melakukan apa-apa, tapi di sini kita mau belajar untuk bisa menjadi taat dan percaya sama Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Tuh. Dan selain Musa, ada satu orang lagi nih yang mau taat sampai mati. Siapa ayo? Yang mau taat sampai mati, cluenya. Tuhan Yesus. Betul. Dibisikin dikit tadi. Jadi selain Musa ada satu orang lain yang mau taat sampai mati, dan dia itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau taat bahkan sampai di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Wah, berarti contoh yang paling utama itu adalah Tuhan Yesus. Kita harus bisa seperti Tuhan Yesus. Kita setia dan percaya sama Tuhan sampai mati untuk bisa menaati semua perintah-perintah yang sudah Tuhan berikan untuk hidup kita gitu. Jadi di sini bagi kalian yang jarang baca Alkitab, mungkin jarang berdoa, jarang nurut sama orang temennya gitu, yuk sama-sama untuk mau berubah gitu, sama-sama untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi gitu. Belajar taat sama Tuhan, belajar percaya sama Tuhan lewat hal yang kecil-kecil gitu. Nanti pelan-pelan dari yang kecil nanti lama-lama bisa menjadi besar gitu. Mungkin belajar untuk taat untuk bisa baca Alkitab setiap hari, mungkin juga bisa belajar untuk taat bisa berdoa setiap hari gitu. Mau bangun berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa gitu. Terus hal simpel lainnya juga belajar untuk mau nurut apa kata orang tua gitu. Gak boleh ngelawan ya. Jadi misalnya orang tuanya nyuruh ayo belajar, misalnya Abel belajar gitu, tapi Abel nggak mau nanti aja. Kita harus ingat, oh iya kita harus bisa belajar taat dari hal yang kecil-kecil gitu. Kita harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan belajar mau percaya dengan apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita gitu. Dan juga nantinya kita mau belajar juga gitu untuk selalu mau dipakai oleh Tuhan seperti Musa tadi gitu. Dan dipakai oleh Tuhan itu mungkin bisa dalam banyak cara gitu ya. Mungkin bisa kayak Cici Cepi gitu melayani, kayak kemarin Adin sama Jefta melayani juga, teman-teman yang lain melayani, atau mungkin juga bisa membantu orang lain, membantu teman-teman gitu di sekolah atau di teman-teman main yang ada di rumah gitu. Pokoknya intinya kita harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau dipakai juga oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan gitu. Oke deh, segitu aja dari Cici Cepi. Semoga dari pembelajaran Musa ini bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik semua ya. Yang perlu diingat, belajar untuk taat, belajar untuk percaya sama apa yang sudah Tuhan janjikan, dan juga belajar untuk selalu mau untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan gitu, belajar untuk selalu mau dipakai oleh Tuhan seperti itu. Oke, hari ini sebenarnya kita tuh ada offline gitu ya, tapi ternyata adik-adiknya
banyak yang belum datang, cuman ada Jefta sama Adin doang, tapi nggak apa-apa. Mungkin nextnya yang lainnya bisa ikut gitu ya. Kalau misalnya memang COVID-nya sudah menurun gitu, udah berani kemana-mana, oke? Oke, jadi segitu aja firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena sudah mengajarkan kami untuk bisa selalu seperti Musa, yang mau taat dan percaya akan setiap apa yang sudah Engkau janjikan ke dalam hidupan kami. Tuhan yang berkati kami Tuhan. Walaupun kami semua masih kecil, walaupun mungkin kami bingung mau melakukan apa, tapi Tuhan yang berkati kami, supaya dari perkara-perkara kecil kami bisa mau selalu setia, taat, dan percaya akan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan juga Tuhan yang berkati kami, supaya kami bisa terus bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur juga untuk teman-teman yang sudah hadir di gereja maupun yang hari ini online. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang berkati kehidupan mereka, sekolah mereka, kesehatan mereka, dan keluarganya mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami. Haleluya, amin. Amin. Oke, adik-adik. Mantap toh? Jadi untuk minggu depan kita semua balik online lagi gitu, oke? Nanti kalau misalnya memang sudah ada offline lagi, yang lain yang mau ikut boleh dong ikut join gitu, teman-temannya diajak-ajakin gitu, oke? Tetap jaga kesehatan semuanya, jangan lupa makan siang juga biar nggak lemes. Oke, sampai ketemu minggu depan ya semuanya. Dadah Cecil, Abel. Abel terima kasih sudah join ya. Dadah Cecil, Oma. Dadah. Bye-bye. Thank you Adin. Salah. Thank you Jefta. Thank you Adin. Dadah, sampai ketemu minggu depan.